Dipersembahkan oleh Kita mulai di Horum. Saya hanya tertarik lagi. Tadi Bu Davina mengatakan ada satu restoran milik oknum DPRD di Solo, satu hari bisa motong berapa anjing? Milik oknum DPRD, nggak usah sebut nama. Ya. Satu hari bisa berapa? Kalau dari 2016 dari Dog Meat Free Indonesia dengan Atas Satuan Nusantara ada 40 ekor, Pak. Sekarang dalam ini? per hari. Dan kesannya mungkin lebih ya. Maaf tadi saya nggak bilang anggota siapa juga, tapi penemuan pernah penelitian bahwa survei dan investigasi bahwa satu rumah makan itu yang salah satu yang terbesar di Solo membantai 40 anjing per hari. Membantai 40 anjing per hari satu restoran di Solo, dan berapa ratus restoran di sana? Terakhir 83. 83 restoran, Dog Meat berarti Free Indonesia. berapa ribu anjing tiap hari, tiap bulan dibantai. Ini kalau masyarakat internasional 83 mendengar ini, kita akan dicibirkan. Sekarang kita lihat dulu grafis berikut ini tentang di negara mana saja anjing itu dipidana kalau makan. Ini jadi 5 negara. Taiwan sejak 98 sudah melarang, nggak boleh makan anjing. Taiwan tahun 98. Lanjut. Penyembelihan. Korea Selatan mulai 2024 ya. Korea Selatan akan berlaku kalau nggak salah 2 tahun lagi ya. 3 tahun Hong Kong sejak tahun 1950 sudah melarang menakan anjing. Semua ada sanksi pidananya. India malah yang di sana banyak tikus juga sudah melarang makan daging anjing. Ya. Amerika Serikat sejak tahun 2018 Kongres mensahkan larangan perdagangan anjing dan kucing. California sudah hampir semua negara bagian ini ya. Oke, jadi sekarang kita mau tanya dulu Pak sejarawan kita ini, Pak siapa Pak Heri, sejarawan. Bang. Ya, gimana komentar Anda atas ini? Apakah memang ini suatu karena dagingnya enak, suatu budaya atau apa? Ya gini Bang, kita harus memilah dulu sejarah konsumsi anjing dengan sejarah bisnis kuliner anjing. Kalau kita tarik dalam periode yang lebih lama, misalkan zaman Majapahit, abad 14 lah gitu. Anjing itu bagian dari Rojo Mongso. Istilah Rojo Mongso itu makanan raja lah gitu ya. Makanan itu raja. melengkapi kuliner yang ada di kerajaan. Jadi anjing Itu zaman Majapahit ya? raja Zaman Majapahit sampai ya zaman Majapahit. Ya, ini saya tarik lama dulu ya. Kenapa itu tradisi? Kenapa itu masuk dalam wilayah masyarakat Jawa terutama itu zaman Majapahit. Nah, kemudian masuknya ada Islam, pengaruh Islam, tentu saja ini main kemudian halal haram. Tapi ada namanya masyarakat yang abangan, kemudian masyarakat yang non muslim itu juga masih makan. Saya kasihkan contoh serat centini 1814 itu ya, dibuat 1814. Dalam serat itu kan produk dari dinasti Mataram Islam. Ya kita tahu sendirilah itu pengemban misi keislaman. Kemudian serat centini itu ditulis para pujangga, salah satunya juga orang yang sudah naik haji ya. Dalam serat itu disebutkan hidangannya juga anjing, tapi lah ini ada tapinya. Anjing liar, anjing alas, anjing hutan, itu. Nah ini, jadi pola konsumsi terus, gitu. Nah kemudian masuk ke era kolonial itu konsumsi anjing juga jalan, hanya saja yang dipilih adalah hewan anjing yang tidak bertuan. Makanya dalam perspektif hukum kolonial itu muncul Statblad ataupun undang-undang peranatan menyebutkan anjing yang tidak ada kalungnya atau peneng, istilahnya dulu peneng, itu akan ditangkap. Nah, akan ditangkap gitu ya. Nah, kalau setelah ditangkap itu biasanya itu dimakan oleh harimau, kebun binatang. Kalau di kasus Solo itu ada kebun binatang di Swidari. Sekarang ini gimana? Sekarang juga dikonsumsi oleh masyarakat. Sekarang gimana sekarang? Sudah gimana? Bang? Masih sangat parah nggak? Masih sangat kondisi sekarang besar nggak? Hah? Sekarang ini di daerah mana saja yang paling banyak orang makan daging anjing?
Ya Solo Bang, Solo karena kan istilah saya itu menjadi kota keplek ilat ya. Jadi orang memanjakan lidah, makanan selalu enak dan bervariasi gitu. Kenapa Solo? Solo memang banyak. Ya Solo kita bisa melihat masyarakatnya, komposisi masyarakatnya sangat beragam gitu ya. Jadi ada yang Muslim pun ya juga makan, tapi Muslim KTP lah gitu. Kemudian ada yang Tionghoa juga makan gitu. Nah ini jadi memang sangat unik juga kalau boleh dikatakan dalam perspektif sejarah gitu. Terima kasih Pak, terima kasih Pak. Jadi memang itu udah dari sejak zaman dahulu kala ya sampai sekarang ya. Pak Slamet dari anggota DPR kita, ini kan undang-undang itu kan dibuat karena kebutuhan masyarakat. Iya. Kenapa sampai sekarang DPR belum pernah membahas? Yang ada surat edaran dari Pemda, tapi karena tidak ada sanksi pidananya, orang tidak takut. Sebenarnya secara umum Bang, terkait dengan Undang-Undang Pangan sendiri, secara umum sudah memberikan gambaran bahwa pemerintah harus memberikan jaminan terkait dengan keamanan pangan, gizi. Iya. Salah satunya adalah tidak merusak kesehatan dan sesuai dengan norma agama yang ada di situ. Tapi yang khusus tegas menyatakan itu pidana makan anjing belum ada. Belum ada. Sampai hari ini belum ada. Kira-kira ada, saya setelah mendengar begini, ada niat nggak untuk memulai membahas undang-undang? Ada terbesit nggak untuk para anggota DPR untuk mendengarkan suara rakyat dan suara masyarakat internasional? Ya, ketika kemudian ini sudah menjadi internasional, saya pikir payung hukumnya sudah ada, Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, termasuk di situ ada Undang-Undang Karantina. Tinggal kemudian kalau bayangan saya paling tinggal revisi Undang-Undang PKH bab tentang hewan yang non pangan. Jadi karena kalau kita khusus kan beberapa nanti kita turunannya kalau kita sebut anjing nanti kucing ada di dalamnya, makanya klasifikasinya nanti adalah. Tapi Bapak pribadi setuju nggak bahwa anjing itu adalah sudah melebihi binatang apapun, bagian dari binatang peliharaan yang sangat disayang manusia, sangat sayang kepada manusia, sehingga iya, saya dari sisi itu setuju, dan dari sisi tadi Undang-Undang Pangan kita sudah mengamanahkan agar dari sisi kesehatan tidak membahayakan manusia, di sini ada potensi rabies. Ya. Kemudian dari sisi norma budaya dan agama, mayoritas negara Indonesia ini adalah Muslim, maka dengan sendirinya saya sangat setuju ketika kemudian nanti dalam bentuk peraturan perundang-undangan kemudian kita masuk. Tapi sampai hari ini belum ada satu kata pun pembicaraan tentang rencana membuat undang-undang tersebut. Belum, karena isu ini juga baru kita dengarkan, Belum ada ya? Belum. Bapak akan mengusulkan atau bagaimana? Karena ini rekan-rekan saya ini semua desa saya terus melalui Instagram. Ayo dong Pak Hotman, emang gue yang punya DPR gitu loh. Secara prinsip DPR ini adalah wakil dari rakyat. Ketika kemudian ada suara-suara yang disampaikan kepada kami, maka itu akan kami tindak lanjuti. Makanya nanti proses dari sini lakukan audiensi dengan kami. Oke, para anggota DPR yang terhormat, tugas kamu adalah mendengar suara rakyat. Dan malam inilah secara resmi banyak masyarakat nasional dan internasional meminta agar mulai dipikirkan buat undang-undang yang mempidana orang yang memakan anjing. Kita istirahat dulu setelah yang berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.